atau tetap menggunakan undang-undang sementara. Karena di demokrasi liberal, negara kita itu pada saat itu menggunakannya konstitusinya undang-undang sementara atau UDS. Tandai oleh kalian atau catat sama kalian ciri-ciri selanjutnya ya. Mohon maaf tadi cirinya ditambahkan lagi, yaitu menggunakan undang-undang dasar sementara. Nah, kenapa bukan dibentuk ya? Karena sudah pemilu kan, pemilu tahun 55. Pemilu 55 untuk memilih apa? Kemarin Bapak sudah jelaskan di pertemuan pertama. Presiden dan wakil presiden. Bukan. Presiden dan wakil presiden itu tidak melalui pemilu. Presiden Soekarno dan Hatta tidak melalui pemilu waktu pertama kali karena menggunakannya musyawarah mufakat. Jadi musyawarah mufakat dan berdasarkan penunjukan atau gagasan dari Otto Iskandar Dinata ya, si Jalak Harupat ya. Soekarno saja yang jadi presiden, Muhammad Hatta saja yang jadi wakil presiden. Gimana sepakat gitu kan. Nah, tapi pemilu 55 itu bukan untuk memilih. Kalau memilih presiden dan wakil presiden pakai musyawarah mufakat, yaitu dengan melalui sidang PPKI. Kalau pemilu selanjutnya kan tahun 55, PPKI tahun 46. Berarti berapa tahun setelah kemerdekaan ya. Oke, kemudian tahun 55 itu pertama kali. Pemilu pertama kali di Indonesia bukan memilih presiden dan wapres, tetapi memilih konstituante dan anggota DPR. Nah, anggota DPR itu berarti kan legislatif, ya parlemen. Maka di dalamnya ada anggota khusus, konstituante atau konstituen. Sudah. Konstituante itu ditugaskan untuk memutuskan apakah merumuskan apakah kita tetap menggunakan undang-undang atau menggunakan undang-undang dasar 45. Jadi Dewan Perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru ini ternyata sidang pertama kali tidak ada keputusan juga. Sidang kedua kali tidak ada keputusan juga. Sidang ketiga kali tidak ada keputusan juga. Jadi pada saat itu keluarlah dekret. Oke, di soal UTBK yang ditanyakan adalah tugas konstituante itu apa sih? Kata sama kalian, tugas konstituante yang terdiri dari perwakilan-perwakilan partai yaitu untuk membentuk dan merumuskan konstitusi baru. Membentuk dan merumuskan konstitusi baru. Kenapa konstitusi baru? Karena kita menggunakan undang-undang sementara di tahun 50 gitu ya. Di tahun 50 sampai 59 itu. Tapi tadi tugas mereka itu merumuskan dan membentuk, tetapi pada kenyataannya ternyata tidak ada hasil. Terus, maka tindakan selanjutnya adalah mengeluarkan jurus sakti itu Soekarno, mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya bubar konstituante karena dianggap tidak penting. Satu itu. Kemudian yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga, untuk MPRS dan DPAS. Oke, 3 poin penting itu. Yang pertama, bubarkan konstituante. Karena secara tugas dan fungsinya
tidak berhasil. Sidang pertama gagal, sidang kedua gagal, sidang ketiga gagal. Kita mau pakai Undang-Undang Dasar 45, tidak ada keputusan juga. Maka kemudian Soekarno mengambil alih dengan dikeluarkannya dekret presiden. Bubarkan Konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, bentuk MPRS dan bentuk DPAS, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Jadi 3 poin isi dekret itu. Nah, dengan adanya dekret presiden ini menandakan adanya kabinet Juanda Kartawijaya. Oke. Dekret presiden itu pernah di-UTBK-kan. Kita sekarang bahas Juandanya. Berhasil dari kabinet Juanda. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda. Apa deklarasi Juanda? Deklarasi Juanda itu batas batas wilayah laut yang tadinya kita itu 3 mil, kemudian oh iya Jukun ya. Oke, Pomo Hanif orang Lembang. Hanif pasti pernah dengar Tahura, Taman Hutan Juanda. Pernah dengar aja. Ya, iya, ya karena ya Bapak suka bertanya kenapa ya Juanda perasaan dia berjuang di deklarasi Juanda itu batas laut deh. Tapi di Bandung jadi taman hutan sih, tapi nggak tahu alasannya apa ya. Tapi nggak jadi masalah juga sih bebas. Cuma pertanyaan Bapak aja iseng nih sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu. Iya, Yang di betul. dekat ini Pak, yang di dekat Gua Belanda kalau nggak salah mah. Iya betul di situ ya. Nama jalan juga kan Dago. Ya, ke Dago. Di Juanda. Pokoknya dari SMA 1 Bandung ke atas itu Insinyur Haji Juanda, ya. Juanda Kartawijaya. Oke. Tapi yang nggak jadi masalah, pokoknya karena orang baik mah mau jadi nama jalan, nama gedung biasanya gitu. Oke, nomor 7 silahkan. Oleh tadi siapa yang sudah ke Yulia? Tasya udah ya. Dimas Mahanugrah. Ya, Pak. Oke, Dimas Mahanugrah ya. Mas Ya. SMA berapa, Mas? Dari mana, Mas? Dari Balikpapan. Kalimantan. Oke, Kalimantan keren jauh. Ini posisi di Kalimantan berarti, Mas? Iya, benar. Wih, mantap. Oke, Dimas, silakan Mas. Baca Mas nomor 7, Mas. Oke, sebentar. Cabang kesenian yang berkembang pada masa Islamisasi di Nusantara adalah seni wayang. Oke, seni wayang ya. Oke, sebelumnya Bapak mohon maaf kalau Bapak ngomong pakai bahasa Sunda ya. Bapak perasaan Bapak perasaan tuh ngajar sama orang Jawa Barat aja, ternyata memang ada yang luar pulau, bahasnya mohon maaf. Barangkali kalian ini Pak Iwe lagi ngobrol apa gitu pakai bahasa Sunda sama si Hanif gitu ya. Saya sedikit Hanif paham. pada Soalnya Abah di mana Lembang Di kan? Cilumber Pak, Desa Cibogo. Oh, daerah Cibogo. Oh, iya. Oke. Siap, Nep. Gunung Putri.
Gunung Putri Depnya. Terus kayak Bapak, Amang ada itu Dep, main Nuhun Pak, mangga. mau camping di sana. Oke, kita balik lagi ke soal, lupakan Gunung Putrinya. Oke, cabang kesenian yang berkembang pada masa Islamisasi di Nusantara. Ini kalau seperti ini kalian bonus banget nih soal. Udah jelas kesenian, tapi hati-hati loh terkecoh. Itu semuanya seni loh. Gitu ya. Apakah menggunakan seni gambus, seni qasidah, seni rupa, seni tari, atau seni wayang? Jelas, kalau misalkan Islam di Nusantara atau Islam di Indonesia, itu oleh para wali, khususnya Wali Songo, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang, wayang itu dijadikan media dakwah. Wayang itu dijadikan media dakwah untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Pertanyaannya kan begini, kenapa wayang? Kenapa tidak seni-seni yang lainnya? Karena wayang pada saat itu menjadi tontonan dan tuntunan bagi masyarakat. Sekali lagi Bapak katakan, karena wayang pada saat itu digunakan oleh masyarakat sebagai tontonan dan tuntunan bagi masyarakat. Tontonan berkaitan dengan estetik atau berkaitan dengan kesenangan hobi. Tuntunan hiburan gitu ya, itu tontonannya. Tuntunannya berkaitan dengan sifat dan sikap mereka hidup, menjalani kehidupan sosial masyarakat, dan menjalani kehidupan beragama. Nah, maka karena wayang memiliki fungsi yang strategis, memiliki fungsi yang bisa dijadikan sebagai media untuk menyebarkan dakwah, maka wayang kemudian dilirik oleh Sunan Kalijaga. Tugasnya sederhana, silakan masyarakat nonton wayang gratis. Syaratnya hanya membaca syahadat. Dan kemudian banyak umat Hindu Buddha atau masyarakat Indonesia yang Hindu Buddha atau yang animisme dan dinamisme, kemudian mereka menonton wayang dan cukup syahadat gitu. Dan kemudian mereka masuk Islam, dan setelah masuk Islam, kemudian mereka berkembang, dan sampai sekarang wayang dijadikan satu alat atau media untuk dakwah. Sebenarnya itu hanya fungsi strategis saja ya, seperti itu. Oke, sebenarnya juga tidak hanya melalui kesenian menyebarkan Islam itu, ada yang menggunakan pernikahan ya atau perkawinan, perdagangan yang utama itu bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa India, Gujarat, mereka berdagang, berjualan ke Selat Malaka. Kemudian ketika berdagang, datang ke kita menggunakan musim angin yang baik. Setelah mereka berjualan, mereka habis barang dagangannya di Selat Malaka, di Sumatera. Mereka ingin pulang lagi ke India, ingin pulang lagi ke Timur Tengah, ternyata cuaca tidak mendukung untuk mereka berlayar. Apa yang dilakukan? Mereka menetap sementara, kemudian mereka berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang pada saat itu belum mengenal Islam. Kemudian karena seringnya berinteraksi dengan para pedagang dari Gujarat, dari Persia, dari Arab, kemudian tertariklah. Selain tertarik terhadap agama, ada ketertarikan secara perasaan, ada kemudian mereka terjadilah pernikahan, yang kemudian menyebarlah lewat pernikahan. Ada juga menyebar lewat pendidikan, mendirikan pesantren-pesantren, tapi bukan pesantren yang kalian pikirkan seperti sekarang ya. Nah, setelah ada jalur perdagangan, pernikahan, jalur seni, menyebarkan wayang itu. Ada juga jalur tasawuf. Oke, kalian catat ya? Hati-hati dicatat ya. Penting ya. Ada jalur tasawuf menyebarkan Islam itu. Apa sih jalur tasawuf? Karena Indonesia itu masih sangat kental sifat magis dan mistisnya, mau tidak mau ya, itu bangsa kita masih sangat kental dalam hal-hal yang kayak gitunya. Kalau orang Eropa kan sudah meninggalkan ya, mungkin bukan meninggalkan tapi udah lebih realistis dan logis. Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat kental hal-hal semacam itu, kemudian
ada jalur tasawuf. Contoh sederhana tasawuf itu seperti ini. Misalkan ada perkelahian antar pendekar Hindu. Mereka ada yang terluka. Misalkan kena senjata tajam, tangannya sobek dan berdarah. Kemudian ada seorang kiai atau habib atau ulama yang karena dia memiliki kesaktian dan kedekatan dengan artinya apa ya, tasawuf itu dia sudah vertikal lah ya, sudah vertikal. Kemudian disembuhkan oleh kiai itu, oleh ulama tersebut, dan ternyata lukanya itu cepat sembuh. Kemudian dia memiliki kesaktian mantra-mantra dan doa-doa, dan si orang sakti yang terluka ini kemudian dia menganggap ingin menjadikan guru gitu. Berarti nggak maksud Bapak jalur tasawuf? Ngerti, Pak. Itu Ngerti. banyak fakta yang kayak gitu. Termasuk contoh di Cirebon ya, di tempat lahir Bapak di Cirebon. Ada satu pendekar, ada ini tapi faktanya Bapak belum meneliti secara langsung ya, tapi banyak kisah bahwa contoh tasawuf di Cirebon itu ada satu pendekar yang tidak bisa digunting rambutnya sampai panjang banget, namanya Syekh Magelung Sakti. Saking saktinya dia itu tidak bisa digunting rambutnya, dan dia berucap, kalau ada orang yang bisa memotong rambut saya akan jadikan guru. Ternyata dia dikasih tahu, datang aja ke wilayah Cirebon, cari namanya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan dia mencarilah ke Cirebon dan ketemulah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan ternyata ketika itu Sunan Gunung Jati bisa memotong rambutnya. Dan kemudian orang sakti ini dijadikan muridnya. Karena dia orang sakti, maka kemudian dia diajak untuk menyebarkan Islam, banyak memberikan pengaruh, gitu kan. Sebelumnya orang sakti itu mungkin dia tidak beragama, atau mungkin tadinya Hindu Buddha, atau mungkin tadinya animisme dinamisme. Nah, itulah jalur tasawuf ya. Bisa mengerti? Oke. Ngerti, insya Allah, Pak. Mudah-mudahan nanti pertanyaan tentang Islamisasi, yaitu baik perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, atau jalur tasawuf, ada pertanyaannya, mudah-mudahan. Ya, kalau misalkan yang ditanyakan tasawuf kan kalian gak pusing ya, udah dijelasin sama Pak Iwe gitu ya. Oke, sekarang nomor berapa nih? Nomor 7, nomor 8, silahkan. Oke, nomor 7 jawabannya. Halo? Ya. Oke, silakan nomor 2. Nomor selanjutnya, nomor 8, nomor 8. Nomor 7. Nomor 8. Iya, nomor 8. Nomor 8 oleh Sophia udah ya. Sophia Gina Zahra, silakan. Iya, Pak. Peta wilayah di atas merupakan hasil dari perjanjian A. Perjanjian Giyanti, B. Perjanjian Salatiga, C. Perjanjian Tuntang, D. Perjanjian Bongaya, E. Perjanjian Mataram. Oke, jawabannya. Kalau Sophia yang A, Pak. Soalnya di antara yang 5 itu Sophia cuma tahu satu, itu yang Perjanjian Giyanti. Oke. Sophia nebak aja tanpa nebak aja benar gitu. Alhamdulillah. Nebak aja bener Sophie. Apalagi memang kalau kalian udah tahu, coba ya. Ibaratnya gini. Nah itu kadang-kadang di UTBK ada yang kayak gitu ya. Aduh saya udah bingung ini gimana, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Mungkin karena ada faktor lain ya. Tebakannya itu tiba-tiba bener, oh saya pede yang ini gitu kan. Jadi yang tadinya mau nilainya 0 jadi +1 ya. Oke. Nah, kalau sekarang gitu kan, +1 jadi isi 0, salah pun 0 kan? Benar gitu kan? Ya, Pak. Nggak ada min kan? Nggak ada minus kan? Iya, Pak, sepertinya. Nggak ada. Kalau dulu mah kan plus 4 min 1 ya. Oke.
Berarti betul apa yang ditebak oleh Sophie, itu perjanjian Giyanti. Jadi perjanjian Giyanti itu membagi dua wilayah Mataram ya yang bercorak Islam di Pulau Jawa. Jadi kerajaan Islamnya kerajaan Mataram itu dibagi dua. Ada ini diakibatkan oleh ditandatangani oleh VOC karena terjadinya bentrok di dalam keraton dengan politik divide et impera atau politik adu domba ya. Jadi keratonnya itu kemudian dibagi dua seperti di peta, yaitu Keraton Ngayogyakarta itu dikuasai oleh Hamengkubuwono, sedangkan keraton yang di Surakarta itu dikuasai oleh Pakubuwono. Oke. Kalau Pakubuwono itu pasti dari untuk keraton Surakarta, kalau Yogyakarta itu Hamengkubuwono ya. Oke. Nomor 9. Silakan. Ya, Bapak. Nomor 9-nya Jul. Silakan Jul. Iya, Pak. Bentar. Peninggalan arsitektur pada masa kerajaan Islam dengan sistem Macapat, yaitu suatu kepercayaan yang didasarkan kompleksitas bangunan, Itu kompleksitas ya, mohon maaf ya. kompleksitas bangunan, kompleksitas bangunan pada pembagian 4 penjuru arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Sistem Macapat dikaitkan dengan pendirian bangunan yang terdiri dari A. Keraton alun-alun, penjaraan dan pasar, B. Keraton, candi, pesantrenan, dan benteng, C. Keraton, benteng, penjaraan, dan masjid, D. Keraton, masjid, pasar, penjaraan, E. Keraton, masjid, alun-alun, dan benteng. Coba tebak aja Jul, jawabannya apa Jul? E. Oke, salah Jul. Gak apa-apa. Yang lain ada nggak? E bukan. Salah juga. D. Saya D. Oke, jawabannya A ya. Oke, jawabannya A. Perhatikan. Jadi gini, sistem mocopot atau macapat. Orang Jawa bilangnya sistem mocopot ya. Mau copot. Kalau orang Sunda macapat gitu ya. Jadi gini, sistem macapat itu 4 penjuru mata angin, utara, selatan, barat, timur, barat, selatan, utara gitu ya. Dan di tengah-tengahnya biasanya alun-alun. Kalau kalian perhatikan wilayah-wilayah di Pulau Jawa, setiap pemerintahan tingkat desa, kabupaten, provinsi, pasti seperti itu. Kantor pemerintahan desa atau kantor pemerintahan bupati, depannya alun-alun, pinggirnya ada penjaraan, samping kanannya, samping kirinya ada pasar. Biasanya seperti itu. Sampai detik ini kalau kalian jeli sebenarnya seperti itu loh. Coba bayangkan yang pernah kalian ke alun-alun mana gitu ya, termasuk alun Jogja itu, daerah Jawa Barat, Jawa Timur itu gitu ya. Alun-alun teh lapangan yang biasanya ada tengahnya ada pohon beringin gitu ya. Kalau penjaraan itu apa, Pak? Penjaraan itu ya tempat penjara, sel. Jadi biasanya ada penjara gitu untuk orang-orang jahat. Jadi, termasuk alun-alun Bandung itu, alun-alun Katintang, Bulintang ya? Itu mah di negeri, Pak. Jawa mah swasta. Oh, iya. Oke. Tapi kok kenal juga? Sepertinya sih. Oh iya. Oke, silakan Nurul Aisyah ya sekarang. Nomor 10, Nurul. Mangga. Dari SMA berapa Nurul? Iya, Pak. Oke, silakan Nurul. Nomor
Dengan adanya model dalam perkebunan pertanahan, beberapa perkebunan asing yang muncul. Sistem pertanahan di Indonesia pada saat itu masih dikuasai oleh kolonial Belanda. Kalian pernah nggak sih berpikir begini? Kayaknya kalau saya hidup sebelum kemerdekaan, tanah dan sawah saya banyak ya. Benar nggak? Benar nggak? Kepikiran nggak kayak gitu? Karena sawah tanah bukit belum ada yang memiliki. Benar nggak? Betul. Iya kan? Jangan-jangan ini. Kenapa ya orang dulu, uyut-uyut kita, kakek nenek kita ya, tanahnya banyak banget. Ada yang punya 2 hektar, 5 hektar, ada yang 10 hektar. Mungkin karena dulu tanah belum ada harganya. Berarti ya? Berarti. Iya. Bapak pernah melakukan